السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan fawaid dari kisah Asim bin Sabit Al-Ansari, Khubayb dan Zaid bin Dathanah. Beliau bertiga bersama 7 orang lagi, berarti 10, diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjadi mata-mata musuh. Ini menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam masih main strategi, masih menggunakan pertimbangan akal. Walaupun beliau Nabi, beliau Rasul, beliau tidak mengatakan tidak mungkin Allah tidak menolong aku. Ngapain mesti pakai mata-mata, pakai strategi? Udah perang-perang saja, masa sih Allah nggak nolong aku? Beliau tidak seperti itu. Tetap dengan pertimbangan akal, strategi dan seterusnya. Apalagi kita sangat disayangkan sebagian saudara-saudara kita hari ini justru menyelisih Nabi alaihi salatu wassalam. Biar mereka banyak, kuat, kan mereka kafir, kita beriman, udah serang saja, urusan belakangan. Terjadilah apa yang terjadi, ya. Maka wajib bagi kita kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya Asim bin Sabit dibunuh, termasuk Khubayb. Tetapi ada kejadian menarik pada diri Khubayb sebelum dibunuh. Yang membunuh Khubayb bukan Bani Lihyan, tetapi kafir Quraisy. Khubayb dijual oleh Bani Lihyan ke kafir Quraisy, dan kafir Quraisy berani membeli mahal hanya untuk dibunuh. Kenapa? Karena dendam mereka. Khubayb membunuh dalam perang Badar, ya, membunuh tokoh kafir Quraisy. Akhirnya sebelum dibunuh kan diikat dulu, dan terjadi karamah. Terjadi kejadian yang tidak masuk akal, yang luar biasa, yang terjadi pada diri Khubayb. Dirantai, diikat, tapi bisa makan buah anggur. Sementara di Mekah waktu itu tidak ada buah anggur. Dari mana ini? Tentu ini dari Allah, dan mudah bagi Allah. Kemudian sebelum dibunuh, Khubayb salat 2 rakaat. Satu lagi, yang tadi Asim bin Sabit sudah mati, kafir Quraisy karena dendamnya pula mengutus para utusan untuk mengambil jasad Asim bin Sabit. Ya, minimal kepalanya, atau mungkin tangannya, atau kakinya. Tapi Allah lindungi jasad Asim bin Sabit dengan ribuan lebah, melindungi jasad Asim bin Sabit. Ya, kita baca beberapa fawaid. Yang pertama, yajibu 'alal imami ay yursilal uyun. Wajib bagi seorang imam
presiden, komandan, untuk mengutus al-uyun. Uyun jamak dari ain, mata. Saya kira pas kalau diterjemahkan dengan mata-mata, akan jamak. Agar apa? Liyursida akhbar al-adu wa ya'rifa taharrukatihi wa yakshifa asrarahu. Untuk mengetahui bagaimana pergerakan-pergerakan musuh, rahasia-rahasia musuh, apa rencana musuh dan seterusnya. Nabi mengirim mata-matanya, ya. Dan banyak kejadian tentang ini, sampai Nabi memperkirakan, oh, jumlah mereka kira-kira 1000. Dan betul, 900 sekian, hampir 1000. Itu bukan wahyu, tapi kecerdikan beliau, ya. Ketika beliau bertanya kepada mata-mata beliau, setiap hari unta yang mereka sembelih berapa? Dijawab sekian, ya. Dihitung oleh Nabi dan ditanya pula unta yang seperti apa? Oh, yang sedang. Dihitung oleh Nabi, kira-kira 1000. Dan betul, inilah imam, inilah komandan pasukan, mempunyai ilmu, gitu. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak hanya mengandalkan wahyu, kecuali wahyu itu sudah turun, tidak ada pilihan bagi beliau, berangkat. Selagi wahyu belum turun, maka beliau melihat, merencanakan, dan musyawarah. Beberapa sahabat mengatakan, kami belum pernah melihat seorang manusia, pemimpin yang paling gemar musyawarah melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin pemimpin yang lain tidak seperti beliau, bahkan semuanya dianggap kecil, mau memutuskan apa terserah dia. Nabi tidak, musyawarah. Artinya ingin mendengar pendapat si A bagaimana, si B bagaimana, si C bagaimana. Walaupun keputusan terakhir tentu di tangan beliau, kan bukan demokrasi, kan, tetap di tangan beliau. Tapi beliau ingin tahu pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini. Inilah tawaduknya beliau. Bahkan beliau pernah menerima saran seorang wanita, istri beliau. Itu masih ingat barangkali di Umratul Qadha, ketika beliau dan para sahabat dihalang-halangi oleh Abu Sufyan untuk masuk Mekah. Sebagaimana kita tahu berdasarkan sunnah bahwa ketika kita mau pergi haji atau umrah sudah memakai pakaian ihram, tapi kok tidak bisa masuk Mekah, terhalang oleh musuh, oleh bencana dan lain-lain, maka dianggap selesai. Dianggap selesai. Maka bertahalul, menggunting rambut, gitu. Menyembelih hewan, menggunting rambut, tanda bahwa haji sudah selesai. Padahal tawaf belum, sa'i belum, melempar jumrah belum. Gimana tawaf, sa'i, masuk Mekah saja tidak boleh, dihalang-halangi. Itu kaidahnya seperti itu. Maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk segera menyembelih hewan hadyunya, kemudian memotong rambutnya, tahallul. Beliau perintahkan, para sahabat diam. Tidak ada satupun yang memotong rambut, tidak ada satupun yang menyembelih kurbannya. Bingung Nabi, ini sahabat kok tidak taat. Kemudian beliau masuk ke kemah, istri beliau, Salamah, ya. Disarankan oleh istri beliau, coba engkau potong kurbanmu, hadyumu ya Rasul, dan potong rambutmu di hadapan mereka. Betul, beliau memotong hewan kurban beliau dan memotong rambut beliau di hadapan para sahabat. Seketika para sahabat langsung mengikuti. Ini jangan meremehkan, ya. Mentang-mentang wanita, istri tidak mungkin punya usul yang brilian, jangan. Maka tidak ada salahnya mengajak musyawarah. Bahkan mungkin
anak kita yang masih SMA, yang masih kuliah? Tidak mustahil Allah memberikan usul yang bagus lewat anak kita yang masih SMA misalnya, bahkan SMP. Ya, maka ajak musyawarah. Yang kedua, lil asiri ayyam tani'a min qabulil aman wa la yumakkinu min nafsihi walau qutila. Bagi seorang tawanan, ini tawanan muslim ya, yang ditawan oleh orang kafir ya, jangan menerima. Ini tidak mengambil rukhsah. Jadi ada rukhsah, ada azimah. Rukhsah itu boleh, azimah itu lebih baik. Siapa misal Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir mengambil rukhsah. Apa? Mengucapkan ucapan kufur, Lata Uzza, Lata Uzza, demi siksaan itu dihentikan. Sementara Bilal tidak. Bilal mengambil azimah, siap mati, maka Bilal tetap mengucapkan ahad, ahad. Yang dimaksud ahad itu satu, ya Allah gitu. Sebab kalau Bilal mengatakan Allah, Allah, Abu Jahal, Abu Lahab tidak marah. Tidak marah, karena memang Abu Jahal, Abu Lahab mencintai Allah, menyembah Allah, memuliakan Allah. Yang bikin Abu Jahal, Abu Lahab marah apa? Satu doang, Allah gitu. Maka Bilal mengucapkan ahad, ahad. Ilah itu ya cuma satu, Allah, gak ada yang lain. Lata Uzza Hubal Manat tidak. Dua-duanya boleh, yang satu lebih baik. Ya, ini pun seperti ini. Maka apa yang dilakukan oleh Asim bin Sabit yang terbaik, yang dilakukan oleh Khubayb boleh, mirip dengan Ammar bin Yasir dan Bilal. Dua-duanya boleh, dan tidak boleh kita mencela. Tidak boleh kita memuji-muji Bilal dengan mencela Ammar bin Yasir. Ya. Tidak boleh kita memuji-muji Rasulullah alaihi salatu wassalam lalu mencela Nabi Nuh. Kenapa? Rasulullah ditawari oleh Allah untuk membinasakan orang-orang Taif. Ditawari, beliau tolak. Nabi Nuh tidak ditawari, malah minta sendiri. Hancurkan ya Allah, hancurkan ya Allah. Kita memuji Nabi Muhammad SAW, lalu kita merendahkan Nabi Nuh, bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Bahwa Rasulullah lebih mulia dari Nabi Nuh, betul. Tapi bukan berarti Nabi Nuh tercela ketika memohon kepada Allah supaya Allah menghancurkan umatnya. Karena Nabi Nuh berdakwah kan bukan setahun 2 tahun, 950 tahun. Al-musyrikuna ahlu ghadarin wa khiyanatin. Nah, ini dia. Sedang kita saksikan kebenaran fawaid yang ditulis oleh Syekh Salim ini. Orang-orang musyrik itu, siapapun mereka, non-muslim, adalah pengkhianat, ingkar janji. Ya, ini sudah ada contohnya. Dan hari ini luar biasa. Sedang kita saksikan. Maka jangan percaya. Jangan percaya dengan mereka. Ya, musuh. Demo, boikot, segala macam, nggak akan mempan. Nggak akan mempan. Orang mereka bangsa kera, bangsa babi. Satu-satunya yang terbaik yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah membinasakan mereka, membantai mereka. Nah, gimana caranya, itu yang kita pikirkan. Ya. Tentang ini nggak ada perdebatan lagi. Sudah. Itu jalan terbaik. Bangsa kera dan bangsa babi ini yang terbaik adalah dibantai. Qatilul Yahud, qatilul Nasara. Al-wafa'u lil musyrikin bil ahdi. Sebaliknya, kaum muslimin
memenuhi janji walaupun kepada orang-orang musyrik, dan tidak membunuh anak-anak mereka. Kan sudah di pangkuan Khubayb itu, anak mereka mungkin umur 1 tahun atau berapa merangkak, ya. Kebetulan Khubayb sedang memegang pisau kecil. Kalau mau dibunuh atau minimal jadikan sandera, bisa. Khubayb nggak mau. Inilah seorang muslim, ya. Tidak ada seperti itu. At-talattufu biman urida qatluhu, bersikap lembut, santun, baik terhadap orang yang akan dibunuh. Maka biasanya ditawari permintaan terakhir. Khubayb, permintaan terakhirnya adalah sholat 2 rakaat. Dan Khubaiblah yang pertama kali ini. Dan ini sunnah. Walaupun dilakukan oleh Khubayb, karena apa? Berita ini sampai kepada Nabi SAW, dan Nabi tidak menyalahkan Khubayb. Kalau apa yang dilakukan oleh Khubayb ini tidak sunnah, tentu Nabi akan bicara. Ya, minimal mengatakan bahwa mudah-mudahan Khubayb diterima kesalahannya, diampuni kesalahan oleh Allah, karena Khubayb berbuat salah, itu sholat 2 rakaat sebelum dibunuh, kan enggak? Berarti beliau meridhoi. Memang sunnah sholat 2 rakaat sebelum dibunuh. Ini macam-macam karamahnya, ya. Karamah Khubayb dan Asim bin Sabit. Yang pertama, ikhbarullahi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam anhu. Allah menyampaikan tentang kabar mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Antum bisa bayangkan, ya, seandainya kita di posisi Khubayb atau Asim bin Sabit, ya. Nah, berita tentang mereka disampaikan oleh Allah Rabbul Alamin. Disampaikan oleh Allah kepada siapa? Kepada manusia termulia di muka bumi. Kabar tentang mereka, tentang Khubayb ini luar biasa. Luar biasa. Seandainya kabar tentang kita disampaikan oleh Pak Presiden kepada Menteri Luar Negeri, bangga sekali kita. Ini Allah Rabbul Alamin menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam kabar tentang Khubayb. Kayak apa bangganya, bahagianya. Kemudian himayatullahi li Asim ibn Thabit min hadki hurmatihi bi qat'i lahmihi. Allah menjaga jasad Asim bin Sabit sehingga jasadnya tidak dipotong-potong, tidak dibawa oleh orang kafir Quraisy, dengan mengutus ribuan lebah. Tahqiqullahi li ahdi Asim, faqad a'tallahu ahdan alla yamassahu musyrikun wala yamassa musyrikan abadan. Allah mewujudkan janji atau permohonan Asim bahwa Asim ini memohon kepada Allah dan permohonannya dikabulkan oleh Allah. Apa tadi? Ya. Tidak disentuh oleh orang musyrik dan tidak menyentuh orang musyrik. Ya. Nah, disinilah Umar mengatakan, yahfazullahu al-'abdal mu'mina ba'da wafatihi kama yahfazuhu fi hayati. Ada ucapan Umar dibawakan oleh beliau di sini bahwa Allah menjaga seorang hamba yang beriman setelah wafatnya, jasad,
sebagaimana Allah menjaga seorang mukmin ketika hidupnya. Dan itu yang kita harapkan. Kita ingin dijaga oleh Allah. Kita tidak ingin dibiarkan oleh Allah walaupun sekejap mata. Kita tidak ingin nasib kita oleh Allah diserahkan ke diri kita sendiri. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan serahkan aku kepada diriku ya Allah walaupun sekejap mata. Itu doa Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau ingin keselamatan beliau, keadaan beliau selalu berada dalam penjagaan Allah. Tentu itu juga yang kita harapkan. Nah, kemudian yang terakhir tentang rizki tadi ya. Ar-rizqul ladzi saqahu Allahu li Khubayb fi Makkah mimma laysa fiha. Allah memberikan rizki kepada Khubayb dengan buah-buahan yang tidak ada di Makkah. Saya pilihkan beberapa saja. Wa fihi anna Allah Ta'ala yabtali 'abdahu al-muslim bima syaa. Allah menguji hambanya yang muslim dengan ujian apa saja terserah Allah. Maka kita tidak bisa memilih. Ya Allah, berikan aku ujian yang begini, begini, begini. Tidak bisa. Bahkan para nabi, para rasul tidak bisa memilih. Terserah Allah. Kita mau diuji oleh Allah dengan cara apapun, terserah Allah. Ya. Wa fihi istijabatu du'ail muslim wa ikramuhu hayyan wa mayyitan. Hadis di atas juga menunjukkan bagaimana doa seorang muslim itu dikabulkan dan dimuliakan baik dia masih hidup ataupun sudah mati. Walaupun sudah menjadi bangkai, sudah menjadi mayat, tetap dijaga. Ya. Wa fil bab ahaditsun katsiratun. Di bab ini karamatul aulia itu banyak sekali hadis-hadis sahih dan sebagiannya sudah lewat. Seandainya belum lewat tentu akan dibawakan oleh beliau. Apa misalnya? Tentang tukang sihir. Sama antum masih ingat? Tukang sihir, rahib, kalau kata kita ulama. Satu lagi gulam, anak muda, yang berakhir dengan ashabul ukhdud. Masih ingat ya? Entah berapa ribu, berapa ratus ribu mati dibakar di parit yang sudah diisi dengan kayu bakar. Sampai ada seorang wanita yang kalau nggak mau nyembah si raja ya, kalau nggak mau nyembah si raja, tetap bersikukuh masuk Islam, mengikuti agama si gulam itu, dia harus masuk ke parit api. Masuklah ya, 1, 2, 10, 20, entah berapa ribu. Tibalah giliran seorang wanita, seorang ibu-ibu yang menggendong bayi. Dia maju mundur. Dia maju mundur karena tentu sayang kepada bayinya. Tiba-tiba bayinya bisa bicara, dan dua-duanya akhirnya masuk dan meninggal tentunya. Apalagi Juraij, seingat Juraij ya, awalnya Juraij sedang salat sunat, dipanggil-panggil oleh ibunya tidak menyahut, ibunya tersinggung, lalu ibunya mendoakan buruk untuk Juraij dan seterusnya. Akhirnya terfitnah Juraij dan muncul karomah yang luar biasa.
bayi baru lahir bisa bicara. Setelah perutnya ditekan oleh Juraij, man abu, siapa bapakmu? Ya, dijawab penggembala kambing. Bukan Juraij. Tadinya kan terfitnah Juraij itu, menghamili si wanita itu, pelacur itu. Nah, pelacur ini sakit hati dengan Juraij yang tidak mempan digoda. Siapa lagi? Ashabul Ghar, 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Tawassul, ya, luar biasa 3 orang. Kemudian hadis ini semua sudah lewat ya. Seseorang yang mendengar suara di awan. Ada awan mengeluarkan suara. Apa isi suara itu? Isqi hadiqata fulan, airilah kebunnya si fulan. Ini didengar oleh seorang sahabat dan lain-lain. Menunjukkan betapa wali-wali Allah itu punya karamah. Ya. Satu lagi barangkali, isbatullahi dzatan, ketetapan bahwa Allah memiliki zat. Nah, itu yang diucapkan oleh Khubayb sebelum dibunuh. Dengan kalimat wazalika fi dzatil ilah. Berarti Allah itu memiliki zat, sama dengan kita, sama dengan masjid ini mempunyai zat, ada bendanya ya. Kalau Allah tentu tidak bisa dikatakan benda, zat. Karena Mu'tazilah juga diikuti oleh Asy'ariyah, Maturidiyah, meyakini bahwa Allah tidak memiliki zat. Allah itu cuma sifat, gak ada zatnya, gak ada wujudnya katanya. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini sebagaimana keyakinan Rasul dan para sahabat, Allah memiliki zat. Dan banyak sekali kalimat-kalimat Nabi tentang zat, zatullah, nafas Allah. Di antaranya ucapan Nabi Isa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Ya Allah, Engkau mengetahui apa yang ada di nafasku, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada di nafasmu. Berarti antara Allah dengan Nabi Isa sama-sama punya nafas, sama-sama punya zat. Ini diyakini oleh Ahlus Sunnah dan tidak diyakini oleh para sifah yang syubhat itu sampai kepada Mu'tazilah dan lain-lain. Ya, sekarang kita masuk hadis terakhir. Sebetulnya hadis ini panjang tapi disingkat oleh beliau. Hadis terakhir dari Kitabud Da'wat, ya, sekaligus terakhir dari jilid 2. InsyaAllah nanti kita masuk ke jilid 3. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, sami'tu Umar yaqulu li syai'in qattu, ma sami'tu Umar yaqulu li syai'in qattu inni la azunnuhu kadza illa kana kama yadhun. Kata Ibnu Umar, aku belum pernah mendengar Umar, ayahnya ya. Ini biasa dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia barangkali tidak sopan, ya, menceritakan tentang ayahnya, nyebut namanya, ya. Bahasa Arab ya nggak masalah, ya. Aisyah sering mengatakan
qala Abu Bakar. Ya, nggak masalah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita sepertinya kurang sopan. Ma sami'tu Umar yaqulu li syai'in qattu. Aku belum pernah mendengar Umar mengucapkan tentang sesuatu, inni la'adhunnuhu kada, aku kira nanti akan begini, ya, illa kana kama yadun, kecuali persis seperti yang dia sangka. Ini persaksian Umar, persaksian Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ya. Dan Ibnu Umar tentu jujur. Ibnu Umar bukan mentang-mentang ayahnya. Memang begitu keadaannya, dan gak ada yang tidak percaya dengan ucapan Ibnu Umar ini. Tidak ada yang membantah. Memang begitu keadaannya Umar. Ya. Bahwa Umar setiap kali mengatakan, aku kira dia begini. Betul. Gitu. Nah, termasuk dalam kisah panjangnya itu kahin, dukun. Aku kira dia dukun di zaman jahiliyah. Betul. Betul. Ya. Ini firasat. Ya. Dan sudah lewat hadis tentang Umar apa? Muhaddas itu isim maf'ul dari haddatsa yuhadditsu, ya, memberitahukan, menceritakan. Berarti ini isim maf'ulnya, yang diberitahu. Diberitahu oleh siapa? Oleh Allah. Yang memberitahu itu Allah, tapi bukan wahyu. Karena Umar kan bukan nabi. Umar bukan nabi. Maka mendapatkan tahdits. Itu banyak di zaman dahulu. Para nabi, para rasul di zaman dahulu, umat-umat zaman dahulu sebelum aku, kata Nabi, itu banyak muhaddas. Seandainya ada di umatku, maka siapa? Umar. Ya. Ini salah satunya. Dan selalu benar. Tapi sekali lagi bukan wahyu. Ya. Nah, kemudian juga seandainya antum ada pertanyaan, kok bukan Abu Bakar? Bukankah Abu Bakar yang paling mulia? Bukankah Abu Bakar jauh lebih mulia daripada Umar? Kenapa Umar yang muhaddas? Saya kira antum, atau saya harap antum masih ingat penjelasan dari Sesalim waktu itu. Ya. Abu Bakar betul-betul berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Berarti lebih hebat, lebih dahsyat. Ya. Jadi betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Bukan berarti Umar tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tetap Umar mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tetapi tadi ada tahdits. Ada tahdits. Dan itulah firasat seorang muslim. Dan di dalam kisah panjangnya ini sedikit menceritakan awal mula para jin tahu kenapa tidak seperti biasanya. Jadi biasanya dulu-dulu, kemarin-kemarin, kalau mencuri berita di langit nggak ada masalah. Tiba-tiba ini ada masalah. Ketika mencuri berita di langit bahwa nanti akan terjadi begini, akan terjadi begini, itu kan menjadi pembicaraan para malaikat di langit. Pembicaraan itu dicuri oleh mustarikus sama, istilahnya, para pencuri berita langit, yaitu para jin. Kemudian para jin membawa berita tersebut, informasi tersebut, untuk dijual kepada para kahin, para dukun.
di mana para dukun itu menunggu informasi dari jin itu dalam keadaan seperti ayam mematok makanan, ya. Jadi keadaan para dukun ketika nunggu berita dari para setan itu manggut-manggut seperti itu, ya. Persis seperti yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, waktu itu heran mereka, kaget. Kenapa kok tidak seperti biasanya? Ada sesuatu, ada syihab, ada yang menghantam mereka, melempar mereka, dan banyak dari mereka yang mati. Akhirnya mereka menyebar pasukan jin itu untuk mencari berita ada apa. Kok yang selama ini kita mudah mencuri berita langit sekarang dihalangi, menjadi sulit. Ada yang menyebar ke sana kemari. Nah, ada yang ke Madinah, ya. Nah, disitulah mereka mendapati Rasulullah alaihi salatu wassalam sedang mengimami sholat subuh. Ya. Demi melihat Rasul sedang mengimami sholat subuh, membaca ayat-ayat Al-Quran, langsung mereka yakin ini rupanya yang menjadikan kita terhalang mendapatkan berita dari langit. Kemarin tidak terhalang, sekarang terhalang, ini rupanya. Sebagian riwayat mengatakan masih di Mekah, sebagian riwayat mengatakan di Madinah. Intinya bahwa dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka para jin pencuri berita itu sudah tidak leluasa lagi, ya. Maka salah satu ucapan jin ketika menyaksikan Nabi mengimami sholat subuh itu mengatakan, rajulun fasihun yaqul la ilaha illallah. Seorang rajul yang fasih, seorang laki-laki yang fasih ucapannya, dan dia mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Ini rupanya, ya. Walillahil hamd. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka perdukunan itu menjadi semakin tidak benar. Dulu-dulu banyak yang tepat barangkali, orang leluasa, ya. Maka ramalan-ramalan para dukun, para kahin zaman dahulu mungkin. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus, sudah tidak lagi, apalagi hari ini. Maka jangan pernah percaya dengan seluruh ramalan para kahin. Nah, sekali lagi, mereka mendapatkan beritanya itu dari syaitan, jin. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil